Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kali ini kita akan membahas mengenai kenapa suara bass tidak maksimal atau hal-hal yang bisa menyebabkan suara bass di dalam mobil kamu itu menjadi tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Oke. Kalau kita itu melakukan upgrade dari sistem audio kendaraan kita, biasanya tuh kan kita yang paling sering adalah menambahkan subwoofer untuk mendapatkan suara bass yang bagus nih. Tapi setelah kita memasang subwoofer tersebut, kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ternyata kok bassnya masih ada yang kurang ya, nggak sesuai seperti subwoofer nih kayaknya nih. Suara bassnya tuh malah ada yang janggal. Kenapa ya? Nah ini kita akan membahas buat para umat audio sekalian penyebabnya kenapa. Pertama kita harus mengerti dulu prinsipnya dari speaker itu apa. Speaker ini baik subwoofer atau mid bass sebetulnya dia itu berprinsip sebagai pompa udara. Kalau kita lihat konusnya bergerak naik turun itu untuk menggerakkan udara yang ada di sekelilingnya, terutama di dalam kabin kendaraan. Nah, pompa udara ini itu menciptakan tekanan pada dimensi harmoniknya untuk menciptakan musik yang bisa dinikmati untuk olah tubuh nih. Karena subwoofer itu biasanya dipakai untuk para umat audio sekalian kalau kita mau mendengarkan musik yang ritmiknya bagus. Tapi subwoofer juga berfungsi untuk memberikan spektrum yang penuh dari musik-musik yang kualitasnya bagus, bukan musik yang kencang melulu. Subwoofer itu adalah salah satu unsur yang penting untuk menciptakan keseluruhan musik yang baik di dalam kendaraan kalian. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa para umat audio sekalian, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi, supaya kalian tidak akan ketinggalan video-video berikutnya dari Poison Channel. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian untuk menjelaskan sebab-sebab kenapa bass di dalam mobil kamu itu tidak sempurna hasilnya. Kita sudah persiapkan di papan tulis ini penyebab-penyebabnya. Penyebab utamanya itu ada 4. Kita mulai dari yang paling pertama. Yang paling pertama itu adalah masalah yang sangat klasik, yaitu terbalik memasang kabel. Ini yang paling sering terjadi dalam instalasi audio mobil. Pemasangan kabel berhubungan dengan keselarasan polaritas yang bisa diciptakan di antara speaker-speaker yang dipasang di dalam kendaraan. Harus benar-benar positif sama negatifnya di seluruh speaker yang terpasang di dalam mobil kamu. Kalau salah satu ada yang terbalik, maka yang terjadi adalah polaritas terbalik speaker menjadi saling menghilangkan suara reproduksi alias cancel. Kalau speakernya benar itu dia akan melakukan pemampatan udara di dalam kendaraan. Kalau speakernya ada yang terbalik, maka dia akan menjadi saling tarik-menarik. Artinya di sini menciptakan suara, di sini malah menghilangkan tekanan suara yang dihasilkan oleh speaker yang satu lagi. Itu alasan utama yang menyebabkan speaker kamu itu tidak bisa memproduksi kick bass, terutama untuk speaker mid bass seperti ini. Itu yang paling sering terjadi di dalam kendaraan. Dan karena si mid bass juga itu masih memproduksi suara frekuensi rendah yang dihasilkan oleh subwoofer, subwoofer itu di frekuensi yang masih diciptakan oleh mereka berdua nih akan terjadi saling cancel. Kadang-kadang yang terjadi seperti ini. Ada satu lagu yang suara bassnya bagus, tapi di lagu yang lain kok suara bassnya itu cuma rendahnya doang yang keluar, cuman yang agak tinggi-tinggi di kick bassnya itu hilang. Itu pasti ada speaker yang terbalik di dalam kendaraan kalian. Sekarang kita masuk dalam masalah yang kedua, permasalahan yang juga tidak kalah mendasar, yaitu mengenai box. Masalah kedua ini, dia itu ukuran dan konstruksi box tidak sesuai atau boxnya bocor, kekecilan, salah port, dan materialnya terlalu ringkih. Ingat, kalau kalian ingin menggunakan ukuran box yang tepat, selalu konsultasikan ukuran box yang direkomendasikan oleh manufaktur subwoofer. Buku manual itu penting. Kita selalu membicarakan dari kemarin, buku manual itu jangan dijadikan bungkusan karedok. Itu tidak boleh. Buku manual harus kalian baca dengan seksama untuk kalian bisa mendapatkan informasi mengenai box yang benar untuk subwoofer yang digunakan oleh para umat audio sekalian. Itu penting. Dan juga ingat, di sini saya ada ilustrasi yang tadi yang pertama ini bisa kalian lihat, ini belum saya jelaskan. Ini speaker itu harus benar semua, jangan ada yang kebalik. Nah, untuk subwoofer sendiri, baik subwoofer sealed atau yang ada portnya, itu tidak boleh bocor. Cara ngetesnya gampang. Coba kalian dekati box subwoofer kalian, terus kalian tekan konusnya. Kalau box sealed atau box yang tertutup, dia subwoofernya itu harus resistan. Kita tidak boleh ada gerakan waktu kita tekan. Itu benar-benar terkunci, tidak ada udara yang keluar masuk.
kecuali dari gerakan konusnya itu sendiri. Lalu yang kedua, kalau untuk box port, kalau ada kebocoran, di bagian yang bocor itu dia akan menciptakan suaranya sendiri. Jadi perhatikan, udara yang keluar masuk dari subwoofer yang ada portnya itu harus keluar dari lubang port itu sendiri, tidak boleh dari lubang-lubang yang lain. Itu adalah aspek yang paling penting di box. Kalau kalian salah di situ, kalian tidak akan mendapatkan hasil bass yang maksimal. Hal yang berikut yang kalian harus perhatikan, para umat audio nih, kadang-kadang kalau mau membuat sistem audio yang simple, itu kan suka menggunakan amplifier 4 channel aja. Di mana yang 2 channelnya itu buat speaker depan, 2 channelnya lagi di bridge untuk subwoofer. Nah, kesalahan dalam menggunakan parameter amplifier itu yang penting. Ayo kita lihat kasus ketiganya. Di sini dibilang salah mengatur parameter ampli atau DSP, seperti double crossover pada amplifier atau DSP adalah penyumbang hilangnya suara bass. Bayangkan seperti ini, kalau kalian itu tidak membuka si amplifier itu untuk di low pass filternya dan menyetel low pass filter pada putaran maksimal supaya DSP itu mendapatkan kesempatan mengatur titik pemotongan frekuensi yang tepat untuk subwoofer, artinya yang terjadi adalah tidak ada bukaan penuh. Subwoofer kamu tidak akan terbentuk dengan bagus. Ini harus diperhatikan oleh para umat audio sekalian. Fitur itu sebetulnya yang paling penting kalau kita mau menggunakan DSP adalah menonaktifkan fitur yang ada pada ampli. Kalau kita tidak menggunakan DSP, barulah kita akan mengaktifkan seluruh parameter ini sesuai dengan frekuensi dan respon bass yang kita inginkan di dalam kendaraan dan musiknya kita. Ingat, seluruh parameter itu harus disesuaikan tergantung kalian itu membangun sistemnya dengan menggunakan DSP atau tidak. Parameter itu penting. Ini yang kadang-kadang salah di set. Kejadiannya seperti ini. Ada juga umat audio yang datang ke sini bertanya kepada kita, kok subwoofernya tidak produksi suara bass yang benar, malah ada vokalnya. Ternyata jalur subwoofer itu di setnya high pass filter yang buat speaker depan yang untuk memproduksi vokal, bukannya untuk memproduksi bass. Jadinya subwoofer itu malah produksi suara orang ngomong yang tidak boleh diproduksi oleh subwoofer. Itu adalah salah satu penyebab di mana kalian tidak akan mendapatkan bass yang baik di dalam sistem audio di dalam kendaraan kalian. Untuk bagian ketiga tadi, ingat, di amplifier itu ada switch di mana kita bisa menentukan LPF, full atau off, dan high pass filter. Tentukan parameternya untuk yang mana. Jadi jangan lupa untuk menggerakkan subwoofer pasti pakainya LPF, bukannya HPF. Jangan terbalik. Bagian keempat ini adalah bagian yang mungkin cukup unik dan jarang terdengar oleh para umat audio sekalian, yaitu mengenai salah fase. Di sini adalah salah fase antara speaker satelit dan subwoofer atau tidak selaras fase di antara keduanya. Fase itu adalah gelombang yang direproduksi oleh si speaker untuk menciptakan harmonik dan frekuensi tertentunya. Seperti misalnya subwoofer Kolong VX 6.8 ini. Di sini kita ada pilihan untuk menentukan fase 0 atau 180. Pada fitur itu, kalian itu bisa menciptakan fase yang selaras antara mid bass dengan subwoofer. Kalau di papan ini kita gambarkan, fase yang salah itu adalah si mid bass-nya itu fasenya benar positif, tapi subwoofernya fasenya negatif. Ini akan saling cancel dan bass-nya bisa hilang. Yang benar itu adalah dua-duanya memiliki fase positif yang sama atau bahkan fase negatif yang sama. Nah, jadi itu adalah 4 faktor utama yang bisa menghilangkan bass di dalam mobil para umat audio sekalian. Sekarang kita akan membicarakan solusi yang bisa kalian lakukan untuk menghadirkan bass yang benar. Dimulai dari kesalahan yang paling pertama, yaitu terbaliknya kabel atau polaritas terbalik. Bagaimana cara Poison mendeteksinya? Sebetulnya untuk mendeteksi polaritas itu kalian membutuhkan alat yang namanya phase checker. Alat ini itu untuk mendeteksi speaker itu terbalik atau tidak. Jadi ada track audionya. Jadi track audionya itu bisa menentukan apakah nyalanya itu biru-biru merah atau merah-merah biru. Kalau biru-biru merah itu positif, merah-merah biru itu negatif. Jadi, kalian cek seluruh speaker, pastikan polanya sama. Mau merah-merah biru atau biru-biru merah semua. Itu pasti tidak ada cancellation. Gunakan alat phase checker. Ini adalah versi yang paling tinggi dari Venom. Ada versi murahnya. Coba pinjam dulu di belakang sana. Versi yang murahnya seperti apa? Mungkin para umat bisa tahu.
Ini dia. Nah, ini adalah versi fast checker yang murahnya, pen. Harganya yang ini 10 kali lipatnya dari yang ini. Jadi ini bisa dipesan juga di Poison kalau kalian penasaran untuk punya alat-alat tools yang bisa kalian gunakan untuk membantu menciptakan audio yang lebih baik. Untuk masalah yang kedua, para muat audio harus perhatikan. Mungkin solusinya sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Mengenai masalah box. Jangan lupa gunakan material yang bagus. Tentukan ukuran yang sesuai dengan spesifikasi. Dan juga tentukan frekuensi tuning pada port yang sesuai dengan si subwoofer. Supaya peningkatan dari suara port itu bisa sesuai dengan apa yang ada di dalam kabin kendaraan kalian. Itu adalah cabin gain juga port gain. Itu ada di pelajaran subwoofer mungkin di video berikutnya. Kalau kalian berminat, jangan lupa tuliskan komen kalian untuk edisi yang itu. Solusi untuk masalah yang ketiga atau salah pengaturan parameter ampli dan DSP, tentunya itu adalah pekerjaan memeriksa. Coba kalian cek kembali instalasi dan pastikan seluruh parameternya itu benar. Dan juga kalau kalian kebetulan menggunakan DSP seperti Pandora, di sini DSP-nya mana? Oh, ini dia DSP-nya. Nggak ada. Oh, nggak ada? Oke. Udah laku semua DSP. Udah laku semua DSP, oke. Besok kita akan stok lagi. Tapi di dalam DSP itu ada fitur yang namanya pembalik fase. Jadi di situ bisa kalian tentukan fasenya 0 atau 180. Kalau para umat sekalian salah masang speaker dan melakukan deteksi speakernya ada yang terbalik, kalian bisa balik melalui DSP. Sangat mudah sekali. Lanjut kepada solusi yang keempat. Masalah yang paling terakhir yang kita temukan kalau para umat audio tidak menemukan bass yang baik di dalam kendaraan. Tentunya, kalau kita menggunakan monoblock atau subwoofer dengan built-in power itu ada switch. Tapi bagaimana cara kita membaliknya kalau kita menggunakan amplifier 4 channel seperti ini? Gampang aja. Kalian ambil obeng, kalian balik itu posisi subwoofer positif sama negatifnya. Dan dengarkan antara yang benar dan yang terbalik. Lebih kuat mana hasil output bassnya? Carilah output bass yang paling kuat. Itu adalah indikasi bahwa suara bass kamu itu tidak ada yang tertutupi oleh frekuensi yang terbalik dari speaker lain. Tolong perhatikan. Kalau kalian bolak-balik, ternyata bassnya itu tidak ada yang berubah dan masih nggak enak juga, artinya speaker kamu ada yang kebalik. Coba diperhatikan. Kita bisa lakukan adjusting dengan hanya mendengarkan apa yang diciptakan oleh si subwoofer. Itu juga adalah solusi yang paling praktis yang kita bisa lakukan kalau kita tidak punya fast checker. Tapi kalau speaker kamu ada yang terbalik, nah alat-alat seperti inilah yang harus kamu miliki. Jadi para umat audio, cukup sekian aja penjelasan dari Poison Channel mengenai hal-hal yang bisa menyebabkan bass kamu tidak maksimal di dalam sistem audio kamu. Tentunya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Dan kalau ada komentar atau pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komen. Yang paling penting tentunya, seperti yang kami sudah jelaskan, berikan kami subscribe supaya kita itu makin semangat menciptakan video-video berikutnya untuk para umat audio sekalian. Salam dari Poison Channel. Cut!